Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham DLTA, Delta Jakarta. Ya, ini bukan request dari siapa-siapa. Ya ini ya teman-teman ya, silakan request karena tidak ada lagi yang request ya. Udah ya paling ada juga yang request dua dua saham gitu ya. Cuman saya baru bahas satu sahamnya, yang saham keduanya belum saya bahas. So, teman-teman yang belum request silakan request ya kan. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 30 Oktober ya. Saya mau bahas saham ini ya, saham watchlist saya ya kan, DLTA. So, kita mau lihat kabar terbarunya DLTA. Nah, 30 Oktober surplus 28%, kuartal 3 2022 Delta Jakarta catat laba 181,75 miliar. Ya. Janji Anies jual saham perusahaan bir milik DKI nggak terpenuhi. Heri Budi jawab soal kelanjutannya. Ketika mau dijual, maksudnya gimana nih? Ini 20 Agustus ya. Anies mau jual saham perusahaan bir milik DKI. Oke. Berarti ini perusahaan bir milik Jakarta ya? Oh iya ada Pemda DKI 26,25%. Gokil. Saya pun baru tahu ya. Padahal ini watchlist saya ya kan. Ternyata Pemda DKI megang ya kan 26,25%. Masyarakat 15,42%. Kecil ya. Urusan Miguel Malaysia 58,33%. Ya, PT Delta Jakarta ya seperti eh, teman-teman tahu ya kan. Ini jualan bir ya, bir Angker yang terkenal ya, Angker. Terus ada Carlsberg, San Miguel. Nah, ternyata ini dari Malaysia ya, San Miguel Malaysia. Oke, nah ini kita mau lihat grafik 5 tahunnya stagnan ya, cenderung stagnan, menurun lah. Ya cenderung stagnan sih ini. Ya tuh udah di tahun 2018 dia di kisaran 4 ribuan. Ya 4 ribuan ya, 4 ribu tipis. Sekarang di 3 ribu, hampir-hampir mau 4 ribu juga. 3.850. Ini followernya dikit ya, 11 ribu doang. Wah, 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 wah. Jangan-jangan belum ada ini ya, orang-orang yang tertarik invest ke DLTA ya. Mungkin karena ini kali ya, shareholdersnya kecil. Tapi mari kita bahas kenapa saya tertarik ya kan. Oke, kita lihat DLTA. Market cap-nya, sorry, market cap-nya belum saya ganti bos. Sorry. Market cap-nya belum saya ganti. Ini kita lihat Keystat, market cap-nya di 3 triliun ya. 3 triliun. Oke. Nah, market cap-nya di 3 triliun, valuasinya udah cukup mahal, 14,51, 3,48. Padahal kalau kita lihat itu kan valuasi PER dan PBV ya. Kalau kita lihat memang harganya malah cenderung stagnan ya kan. Tapi valuasinya udah mahal nih, 14,51 sama 3,48. Yang menarik adalah ini, cuy. ROE-nya 24,07 ya kan. Di atas 20%. ROA-nya 18,35%. NPM-nya net profit margin-nya 32,52%. 32% cuy net profit margin. Ini kan gokil ya kan, kinerja yang bagus sekali. Nah, yang buat menarik adalah dia rutin bagi dividen. Terakhir dia bagi dividen Rp300, angka yang cukup besar loh, nominal yang cukup besar. Kalau dilihat shareholdersnya masyarakat ya kecil ya kan, market cap-nya juga ya 3 triliun. Masih banyak yang market cap-nya lebih besar daripada DLTA, tapi bisa dia bagi dividen 300. Kan hebat. Nah ini ya, Rp300. Dengan payout ratio 127,73%. 127,73%. Free cash flow per share-nya di tahun ini
12 bulan terakhir Rp232,92. Dia bisa bagi dividen PO ratio-nya 127% kan, gokil ya kan. Walaupun ini pertumbuhan labanya cenderung stagnan ya, belum ada kenaikan yang signifikan. Pertumbuhan labanya entah mungkin ini ya, orang Indonesia kayaknya sudah banyak tobat ya kan, nggak minum bir lagi, nggak minum angker lagi, atau malah angker udah ini ya, udah kurang laku atau bagaimana gitu. Jadi malah stagnan gitu ya, belum ada kenaikan. So, kita mau lihat valuasinya ya, harganya ini di 3.850 ini hari Minggu ya. BVPS-nya ini semua saya ambil dari Stockbit, dan laporan terbaru ya, kuartal 3 nih, kuartal 3 2022. Udah laporan terbaru. So, teman-teman silakan request ya kan, karena ini udah laporan terbaru kan, biar kita valuasi lagi, saham-saham watchlist teman-teman ya kan, mana tahu ada saham-saham watchlist teman-teman bisa kita valuasi, sehingga juga kita bisa saling berbagi informasi ya kepada teman-teman yang lain. Mana tahu harganya nanti semakin naik ya kan, ketika kita masuk di harga yang murah, saya bikin valuasinya kemudian naik, mana tahu ya kan, mana tahu. Siapa yang tahu, Bos. Nah, ini dia, oh ya teman-teman bisa download Excel-nya ya di sini, link.id/cc766 bayar seikhlasnya ya. Ini sudah saya bundling, yang terbaru belum saya bundling, so ini yang masih yang kemarin, masih yang agak lama, nggak lama banget, yang minggu kemarin ya, yang minggu kemarin ini, nanti saya to date per minggu. Ya ini saya ambil dari Stockbit. So, valuasinya bagaimana dengan valuasinya? Oh iya, ini belum ini nih, formulanya belum saya ganti Bos, sorry ya. Ini harusnya sampai AT ya, ini sampai AT nih. Nah, udah dapat. Ini juga sampai AT ya. Ini akan saya update untuk kuartal 3 kayaknya, atau bundling kuartal 3 diperbaharui lagi ya. Karena kemarin itu kan kuartal 2 ya. So, ini nanti saya perbaharui lagi untuk kuartal 3 di link.id/cc766. Nah, harga wajarnya berapa? 5.127. Diskon 24,9%, lumayan cuy. Besar, ini termasuk klasifikasi yang besar. Ya nggak heran ya, karena sempat itu dia menyentuh harga 7.000 loh, 7.000-an. Kemudian turun lagi dan bahkan sampai aduh udah sampai di bawah ini, merangkak ini, lagi merangkak, nggak tahu merangkak naik, nggak tahu gimana ini. Ya semoga merangkak naik karena udah di bottom ini, termasuk udah di zona bottom ya kan, zona bawah. Diskon 24,9% ini berdasarkan historical PBV-nya ya. Bagaimana dengan historical pair-nya? Diskon juga 21,4%, harga wajarnya di Rp4.901. Sehingga kalau kita gabungkan, dapat diskon 23,2%, which is ini angka yang cukup besar ya, angka yang besar. So, menarik kan? Menarik kan watchlist saya kan, DLTA, Delta Jakarta. Ya, mari kita lihat comparison-nya ya. Comparison-nya di mana nih comparison? Nah, ini dia. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan saham-saham kompetitornya ya, apakah dia bisa lebih murah atau bagaimana? Kita mau bandingkan. Nah, ini dia. DLTA. Kompetitornya ada CSRA, ADES, CAMP. Ini ya, consumer consumer termasuknya consumer goods nggak ya? CSRA, ADES. Ya barang-barang ini kan, barang-barang yang ada di retail lah intinya. Nah, DLTA P/E ratio-nya di 14,51 ini kalah ya secara rata-rata industri, dia terlalu mahal. Tapi secara rata-rata sektor dia malah murah ya, dia murah. Bagaimana di price to sales? Price to sales dia malah mahal ya, kemahalan malah. 3 kali lipat cuy, kemahalan. PBV-nya bagaimana? PBV-nya juga mahal ya. So, kalau dibandingin dengan kompetitornya masih cenderung mahal ya. Ya memang kita lihat sekilas juga tadi kan, walaupun belum kita bandingkan dengan kompetitornya, secara PER dan PBV-nya ini mahal gitu, 14,51 sama 3,48, mahal. Jadi
Malah dia cuman 1/6 ya. Aduh, kita kasih merah ini. 1/6 ya. Wah, wow 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 wow, 1/6 Bos, 1/6 ternyata DLTA. Ini sekalian jadi ini watchlist saya sekalian saya bahas, sekalian saya tahu juga akhirnya nih 1/6 di kuartal ketiganya ini ya. Aduh, oke 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 oke. Sekarang kita mau lihat ini ya, mau lihat bagaimana prediksi investor-investor di Stockbit ya mengenai DLTA ini. So kita buka Excel kita ke random sampling ya, terang. Nah, ini dia DLTA 4.720 kita input 4.720. Bawah lagi DLTA 4.035 4.035. Oke. DLTA ini kapan nih? 1 Oktober. Wah, cukup lama juga ya. 28 Oktober selisihnya aja jauh banget. DLTA 27 Agustus. Wah, memang dari followernya aja udah kelihatannya 11.000. Jadi yang masang DLTA juga dikit banget cuy. Dikit banget prediksi ini 1 Oktober. Ini ke 27 Agustus gitu. 4.100 ya ampun. Emang jangan-jangan ya, ini yang aku takutkan ya. Ini mungkin salah harga bos. Itu yang aku takutkan. Kalau bukan aku takutkan, itu yang aku curigai ya kan kalau salah harga. Tapi secara valuasi kemahalan. Ini dia. Secara valuasi udah kemahalan, tapi ini yang follow DLTA ini sedikit. Mungkin karena nggak pernah dibahas kali ya. Tapi secara kinerja mencetak laba, ya pertumbuhan labanya kurang ini sih, kurang menarik ya. Tapi ROE-nya itu gokil. Ini 4.334. Oke, ke bawah lagi DLTA 3.700 ke sini dulu ya, Nak. Anda mau masuk ya. Ini 28 Juni, waduh kejauhan banget, Bos. Saya mau masukin juga males banget nih, kejauhan banget, udah 28 Juni. Ini mah bukan prediksi terbaru lagi. Yuk bisa 22 Juni, ya ampun. Aduh 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 aduh, 3.800 kayaknya udah nggak relevan nih. Oh masih relevan ya, 3.850 ya harga saat ini ya? Oke. Tapi ini 22 Juni ya ampun. So kayaknya kurang relevan ya kalau kita masukin lagi ya scroll ke bawah ya, 3.800 okelah. Coba kita lihat ke bawah lagi, 4.200, 6.000, 4.600. Cenderung positif ya, intinya cenderung positif sih ini. Cenderung positif ini 8 Juni, 13 Juni ya kan. Ini 3.800, 3.800 oke nggak apa-apa lah kita input aja biar kita tahu harga wajarnya ya. Harga wajarnya dari random sampling ini 4.200. Tadi ada yang kasih 6.000. Nah, ini 6.000. 6.000 ini dia ini mungkin dia investor ini ya. 180 hari tuh. 4.600. Oke. 4.600. So, harga wajarnya di kisaran 4.328. Ya, ini harga sorry bukan harga wajar ya, harga prediksi ya. Harga prediksi dari teman-teman investor di Stockbit. Diskon 11%. Ya oke, kita save ini. Nanti akan saya bundling untuk kuartal 3 ya, terpisah sendiri. So, ini dia DLTA. Up. Ya. Tadi kita udah lihat fundamentalnya, kita sudah bahas valuasi historisnya, kemudian valuasi comparison di industri dan sektor yang sama, dan kita lihat sentimennya. Fundamentalnya menarik ya, fundamentalnya menarik, cuman valuasinya kemahalan dan pertumbuhan labanya stagnan ya, sehingga kurang menarik. Tapi kalau kita lihat ROE-nya ya kan, ROE-nya, kemudian dividennya yang menggiurkan. Yang menggiurkan dividen ya, payout ratio-nya ya kan. Nah, ini yang menggiurkan, tapi secara
secara valuasi kemahalan dan secara pertumbuhan laba juga stagnan-stagnan doang gitu. Ini udah laporan terupdate ya kan kuartal 3. Bagaimana valuasi historisnya? Valuasi historisnya diskon ya kan, diskon 20%-an ya, 20%-an which is ini bagus ya. Diskon itu bisa diartikan ini loh, margin of safety. Margin of safety, maksudnya margin of safety gimana? Mmm, Margin itu kan ini ya, Anda tahu pasti margin kan, margin itu, disparitas ya, perbedaan, safety itu keamanan, ya kan. Ya intinya diskon lah udahlah, MOS udah kita pakai istilah yang mudah dimengerti ya kan, diskon. Nah ini dia, diskonnya 20%-an. Tapi secara valuasi comparison sangat tidak menarik ya kan, 1/6 ya ampun, tidak menarik banget cuy, nggak menarik, nggak menarik. Ini kasus yang unik ya kan, biasanya, yang sebelum-sebelumnya kan fundamentalnya jelek ya kan, fundamentalnya jelek, valuasi historikalnya jelek, valuasi comparison industrinya, jelek juga gitu, atau enggak ininya bagus 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 gitu ya kan, triple gitu, triple-triple, tapi ini unik ya, fundamentalnya ya kayak gini, valuasi historisnya diskon, tapi valuasi comparison industrinya sangat ini ya, kurang menarik gitu. Bagaimana dengan sentimennya? Sentimennya tadi orang yang ngasih investor yang kasih bullish prediction itu ada 7 ya, 7/10. Yang kasih bearish prediction-nya cuma 3. So, sentimennya sih kalau tadi kita pakai random sampling positif ya, walaupun di grafiknya belum menunjukkan itu sih, belum ada bandar yang masuk ya ke sini ya, ke DLTA. Kalau udah ada bandar yang masuk, oh ini pun mau sempat naik nih tapi nggak kuat ya, nggak kuat naiknya nih. Turun lagi, naik, turun lagi, harus ada bandar yang masuk ini. Tapi ya bandar juga ngelihat valuasinya udah kemahalan sih. Di comparison-nya udah 1/6 ya kan. Secara, PER dan PBV misalnya cuman kita lihat plok-plok gini juga udah kemahalan gitu ya. Ya ini ya DLTA ya. So, oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang mau request silakan request, yang belum subscribe silakan subscribe, yang mau share silakan share. Yang mau download, download di link.id/cc766. Mungkin nanti ini saya kasih keterangan kuartal 2 ya, karena laporan keuangan kuartal 3 sudah keluar sehingga nanti saya buat Excel bundling baru kuartal 3 ya. Ini kenapa warnanya ini deh. Warnanya harusnya yang ini dong. Aduh, sama juga merah deh. Kuartal 3 nanti saya buat kuartal 3-nya, ini kuartal 2 ya, nanti saya kasih keterangan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam luar biasa.